Terima kasih masih menyaksikan Bincang Siang. Integrasi lintas sektor di Jawa Timur tentunya dalam 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting bisa kita bahas di sini bersama Bapak Sukamto dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Bisa disampaikan Bapak? Baik, makasih Mbak Devi. Terkait dengan integrasi dengan lintas sektor, BKKBN Jawa Timur sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu contoh misalkan bagaimana kita bisa meningkatkan usia ideal menikah, BKKBN juga kerjasama dengan Kemenak. BKKBN juga melaksanakan kerjasama dengan Kemenkes. BKKBN juga melaksanakan perjanjian dengan Dinas Sosial, kemudian Kemendagri, kemudian Bapeda di setempat, kemudian juga Dinas Pendidikan. Artinya apa? Stunting ini adalah tugas kita bersama, tidak hanya BKKBN, tidak hanya Dinas Sosial, dan tidak hanya Kementerian Agama. Satu kesatuan dilaksanakan dengan gotong royong, saling mendukung. Makanya BKKBN sekarang ini tidak bisa kerja sendiri, melibatkan banyak pihak. Misal contoh bagaimana usia ideal menikah bisa diterapkan. Misalkan dari Kemenak sudah melaksanakan aturannya. Kalau belum 19 tahun otomatis harus dilakukan dispensasi nikah oleh kementerian terkait. Kemudian di sisi yang lain kami juga melaksanakan kegiatan ini di lini lapangan pun sama. Dengan adanya tim pendamping keluarga ini sinergitas dengan kementerian yang lain. Sebagai contoh, sekarang ada juga peraturan Mendagri yang terbaru bahwa anggaran alokasi desa atau ADD ini sekarang juga prioritas utamanya juga ada anggaran penurunan stunting. Ini banyak, ada 10 item prioritas yang dilaksanakan di sana. Mulai dari misalkan pelatihan bagi kader terkait dengan percepatan penurunan stunting dan lain sebagainya. Kemudian anggaran-anggaran yang lain, APBN pun ini juga menggelontorkan anggaran, baik APBN murni maupun APBN yang menjadi APBD, yaitu dana alokasi khusus baik fisik maupun non fisik. Ini juga sama, ini juga besar terkait dengan bagaimana percepatan penurunan stunting di wilayah Jawa Timur. Sinergitas, konvergensi, kemudian kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga inilah diharapkan nanti di tahun 2024 nanti sesuai arahan Bapak Presiden, prevalensi stunting turun menjadi 14%. Ini harapan kita bersama. Kita bebas stunting, paling tidak nanti untuk mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi yang berkualitas, generasi-generasi yang bisa membawa harkat dan martabat negara bergabung dengan generasi yang dunia lain. Ini harapan kita bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama adalah para kader-kader KB, terutama adalah kami mempunyai penyuluh keluarga berencana. Bapak Ibu nanti misalkan sekarang zamannya IT, mau ngelihat apa stunting dan sebagainya, di gadget kita sudah terpampang semuanya dan seluruh materi pencegahan dampak stunting dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menggunakan alternatif itu. Kemudian juga kolaborasi dengan para penyuluh keluarga berencana di tingkat kecamatan, di tingkat desa. Kemudian para kader-kader KB kita di seluruh Jawa Timur ada. Kemudian tim pendamping keluarga dari Ibu Bidan, TP, PKK dan kader KB ini juga terbentuk di masing-masing desa. Artinya apa? Saluran-saluran komunikasi dan informasi terkait dengan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting sudah terpapar. Hanya kita bagaimana kita bisa memanfaatkan, bagaimana kesadaran Bapak Ibu semuanya kalau stunting ini akan berdampak luar biasa, baik jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Terima kasih. Baik, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya integrasi lintas sektor di Jawa Timur dalam menangani 1000 hari pertama kehidupan sudah berjalan dengan baik tentunya. Ibu Nihaya kembali lagi bagaimana menanggapi dengan hal tersebut yang terjadi di Bondowoso dan juga di Jawa Timur, bisa disampaikan? Jadi sebenarnya memang stunting ini kalau kita mendengarkan sambutannya Pak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2022 kemarin ya, ketika pembukaan masa sidang di DPR, ini Presiden membahas soal stunting beberapa kali.
poinnya sampai beberapa kali, sehingga itu diimplementasikan untuk menjadi program dari seluruh kementerian dan lembaga yang ada. Memang kita amanahnya tahun 2021 kita sudah mengamanahkan melalui rapat kita dengan BKKBN di Komisi 9 bagaimana agar BKKBN ini menjadi leading sektor untuk penanganan stunting. Jadi seluruh kementerian dan lembaga ini walaupun memiliki dana masing-masing untuk penanganan stunting, leading sektornya tetap BKKBN. Nah, memang ini soal stunting ini adalah persoalan bukan hanya soal kemiskinan, tapi juga soal pendidikan dan tentu soal budaya Bapak Ibu. Tetaplah bersama Bincang Siang.